Setiap insan diberi 24 jam dalam sehari. Tapi mengapa ada yang sukses dan bahagia, sementara yang lain merasa hidup sia-sia? Jawabannya ada pada cara kita memanfaatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puja kepada yang Maha Kuasa, puji kepada yang Maha Suci, serta syukur kepada yang Maha Ghafur. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan juga rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman, coba kita renungkan sebentar. Berapa banyak waktu kita dalam sehari yang benar-benar kita gunakan untuk hal-hal yang positif? Kadang tanpa kita sadari waktu kita itu habis untuk scroll media sosial berjam-jam, rebahan sambil nonton drakor sampai gak tahu waktu, atau sekedar bengong mikirin sesuatu yang belum tentu kejadian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran lewat Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Allah bersumpah demi waktu. Itu artinya waktu itu sangatlah penting. Dalam konteks dakwah, apalagi untuk kita sebagai seorang mahasiswa juga mahasiswi komunikasi, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam, waktu itu merupakan aset utama bagi kita. Kalau kita nggak bisa kelola waktu, kita nggak bisa ngatur waktu kita, gimana caranya kita mau menyampaikan pesan dakwah dengan efektif? Gimana kita mau belajar, ikut organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan sosial, dan tetap punya waktu untuk keluarga dan ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Masa mudamu sebelum masa tuamu. 2. Sehatmu sebelum sakitmu. 3. Kayamu sebelum miskinmu. 4. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Hadis ini ibarat reminder yang sangat besar untuk kita. Kita selagi masih muda, masih sehat, masih punya banyak waktu, tapi terkadang kita tuh selalu ngerasa, nanti aja deh ngerjainnya. Besok deh ngerjainnya, masih bisa lah, deadline-nya masih panjang. Atau hal yang lainnya, menunda hal-hal yang lain. Padahal yang pasti itu bukan masa depan, tapi waktu yang sedang berjalan hingga sekarang, atau yang biasa kita sebut dengan prosesnya. Prosesnya itulah yang penting.
Coba deh kita ubah mindset kita. Kita coba bangun pagi. Bangun pagi tuh jangan untuk scroll media sosial, tapi gunain waktu luang kamu untuk melakukan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Seperti mulai dari membaca Al-Quran sehari 1 halaman, atau bahkan lebih, itu lebih baik. Atau membuat konten, bantu orang tua, belajar skill baru, ataupun kita menghubungi teman-teman kita yang udah lama gak berkomunikasi sama kita. Jadi, amal itu diniatkan karena Allah. Itu akan lebih bermanfaat dan juga kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita perbuat. Teman-teman, waktu itu seperti pedang loh. Kalau kita gak gunain dengan baik, dia akan melukai diri kita sendiri. Waktu yang terbuang itu nggak bisa diputar balik, nggak bisa kita undo seperti di Word, di laptop itu. Tapi kita masih punya hari ini. Kita masih punya kesempatan yang banyak. Kita masih punya kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan mulai bergerak. Mari kita jadikan waktu bukan sekadar angka di jam, tapi jadikan waktu sebagai bahan bakar untuk hidup yang lebih bermakna. Jangan sampai kita sibuk tapi nggak produktif. Jangan sampai kita capek tapi nggak jelas arahnya. Jadilah pribadi yang sadar akan waktu, karena dari situlah langkah menuju kesuksesan dunia dan akhirat dimulai. Nah teman-teman, penting juga untuk kita untuk memiliki prioritas harian. Coba teman-teman buat atau bikin to-do list kecil setiap harinya. Setiap pagi misalnya. Kayak hari ini mau target belajar 1 jam, terus hari ini mau bantu orang tua, mau sholat tepat waktu, dan kurangin main HP atau scroll media sosial. Kedengarannya tuh simple, tapi kalau dilakukan konsisten, dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi, jangan nunggu semangat datang dulu baru bergerak, tapi bergerak dulu. Mulai aja dulu. Nanti semangat pun akan nyusul. Kalau kita udah semangat, itu akan terasa lebih mudah. Karena kadang rasa malas itu bukan muncul karena capek, tapi karena kita nggak punya arah yang jelas. Terakhir, yuk kita jaga waktu kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Misalnya, luangkan waktu kita untuk berbagi, menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan, atau bahkan sekedar mendengarkan curhat teman. Itu tuh hal yang baik juga loh. Dakwah itu nggak harus di mimbar, bisa juga melewati sikap kita, postingan kita, atau bahkan percakapan kita sehari-hari dengan teman. Itu tuh terkadang ada unsur dakwahnya, kayak simpelnya kita ngingetin sholat ataupun yang lainnya. Kalau kita memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri dan menebarkan manfaat, insya Allah waktu kita akan menjadi berkah. Jangan tunggu nanti, dan jangan nanti-nanti, karena yang kita punya itu cuman sekarang. Remember, time will not wait for you. Do your best before it's too late. Time is the most precious thing that can kill a person. Make the most of your time, don't miss out on opportunities, and you won't be wasting time if you use it wisely. Successful people always have a target of what to accomplish within a certain time. Remember, every second is precious. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.